Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebagai keadaan saya Rahma Dewi yang malam ini bisa menjumpai Anda kembali dalam klinik konsultasi pembelajaran kurikulum 2013. Sebuah program yang khusus mengajak Anda untuk mengetahui jauh lebih dalam seperti apa sebenarnya kurikulum 2013. Sehingga tujuan untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. Seperti biasa saya sudah ditemani oleh seorang konsultan pendidikan dari UNESA. Siapa lagi kalau bukan Profesor Muklas Samani. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan beliau yang tidak pernah pelit untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan pastinya kita juga tidak akan pelit untuk mengajak Anda menjadi tamu di sini dengan menghubungi alamat yang tertera di layar kaca Anda. Atau jika nanti waktu di segmen ketiga atau keempat Anda ingin menanyakan sesuatu kepada kami dan juga tamu-tamu saya di sini, boleh dengan menghubungi nomor telepon 031-82510 untuk yang berada di daerah Surabaya dan Jawa Timur dan 031-82570 untuk yang berada di luar Jawa Timur. Nah pemirsa, minggu yang lalu kita sempat jalan-jalan ya, tapi jalan-jalan bukan untuk plesir ya Pak ya, tapi untuk sidak, melihat seperti apa pembelajaran kurikulum 2013 secara langsung di SMP Negeri 1 Bluluk Lamongan. Tempatnya itu pemirsa kita melewati menyusuri hutan belantara ya Pak ya kalau boleh tahu. Dan daerahnya bisa dibilang masih tertinggal jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Dan ada satu hal nih pemirsa yang sangat-sangat ingin saya bagikan, yakni tanpa sengaja kami dipertemukan oleh seorang siswi yang pada awalnya ibunya mengeluh. Dia ini perempuan tapi kok sukanya ke otomotif, bukan barang-barang yang lebih feminin seperti itu ya Prof ya. Tapi untungnya sudah bertemu dengan Prof Samani sehingga mencuci otak orang tuanya. Sampai akhirnya keluhan tersebut berubah menjadi rasa syukur ya Prof ya. Ngomong-ngomong ujangan apa yang sudah diberikan ke orang tuanya Prof? Iya, kan Bluluk itu sebuah desa kecamatan yang di ujung ya, di perbatasan antara Lamongan, Bojonegoro, Jombang. Untuk ke sana itu kalau dari Surabaya melewati hutan-hutan jadi kecil gitu ya. Nah itu daerah yang relatif kemudian terisolasi ya. Kemudian kita ketemu dengan Hana namanya. Betul. Hana itu kan remaja putri. Ingat saya ibunya namanya Bu Fitri ya. Bu Fitri. Bu Fitri mengeluh anaknya ini cewek, tetapi sehari-hari kalau pulang sekolah bantu ayahnya di bengkel sepeda motor gitu kan. Dia mengeluh kok nggak bisa tuh diarahkan supaya agak feminin gitu ya, perempuan lah, agak laki-laki gitu. Tapi ketika saya cek kepada guru BK-nya, karena tidak sempat ketemu dengan guru matematikanya, kan ternyata si Hana ini kan jagoan di matematika. Sehingga saya menduga, saya bukan psikolog ya, saya menduga memang dia itu punya potensi untuk bidang-bidang engineering gitu kan. Betul. Kemudian ya karena kita penasaran, setelah selesai acara di SMP Negeri 1 Bluluk, kita mengunjungi bengkel tempat bapaknya bekerja. Ya saya bekerja ini kan teknik mesin ya. Jadi saya melihat barang yang menarik karena Hana itu waktu itu membuka kop silinder. Itu tamanya terampil sekali ketika dia melepas silinder, melepas pistonnya itu terampil dan dia sama sekali tidak minta bantuan bapaknya walaupun bapaknya sebelahnya. Betul. Ya kan? Ketika dia nyukit blok itu dia berusaha sendiri gitu ya. Sehingga saya kemudian menangkap anaknya sebenarnya memang punya potensi untuk bidang engineering. Saya kemudian anak ini memang menikmati itu, buktinya tidak mengeluh. Dan nyukit itu dengan susah payah ya, nggak mengeluh. Sehingga saya sampaikan pada bapaknya maupun ibunya, anak ini memang punya potensi bagus, jangan dilarang. Siapa tahu saya guyonnya besok jadi insinyurnya Boeing gitu ya. Jadi besok paginya tuh di blog saya Mbak. Judulnya itu Hana, calon insinyur Boeing dari Bluluk gitu. Jadi saya menduga
saya berpesan kepada teman-teman guru di SMP Negeri Bulu, tolong diamati apakah Hana ini memang punya kemampuan di bidang matematika IPA cukup bagus. Karena kalau dia mau masuk ke engineering, apalagi menjadi engineer bukan sekedar teknisi ya, itu dia diperlukan bekal matematika fisika yang cukup gitu ya. Dari informasi sementara kan dia bagus, jadi siapa tahu besok itu bakal ada insinyur untuk pesawat terbang dari dulu, kan hebat gitu. Hebat. Siapa tahu, tidak menutup kemungkinan ya Prof ya. Nah memang bahasan tersebut tidak jauh dari tema yang akan kita bahas pada hari ini, yakni perubahan pola pikir dan peminatan di jenjang SMA. Nah untuk lebih jelasnya saya mau memperkenalkan dulu nih dua orang tamu yang jauh-jauh datang dari Jakarta pemirsa. Ada Bapak Cipto Sumadi, selamat malam. Selamat malam. Ya, beliau adalah Ketua UIK atau Unit Implementasi Kurikulum 2013 dan juga bersama seorang anggota timnya yakni Bapak Ali Nurdin. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Jakarta masih capek ini kayaknya? Ya lumayan. Naik pesawat tinggal duduk saja kok. Iya. Nggak nyetir. Baik, nah pemirsa, beliau berdua ini merupakan ahli dari apa yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum kita berbicara lebih panjang tentang peminatan di jenjang SMA, saya mau tanya dulu ke Bapak Cipto. Iya. Pastinya pemirsa kita tahu keberhasilan pendidikan itu tidak hanya tertumpu dari satu titik. Semua pihak pasti terkait. Nah, satu hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah perubahan pola pikir. Nah, seharusnya pola pikir seperti apa agar pendidikan di Indonesia ini benar-benar terperbaiki begitu, Pak? Iya, terima kasih Mbak Rama. Jadi Pak Muklas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, di kurikulum 2013 itu tujuan utamanya adalah membangun ASK, mengembangkan potensi anak pada domain ASK, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Nah, attitude itu sikap. Betul. Jadi kita ingin anak-anak kita nanti dengan kurikulum belajar dengan kurikulum 2013 itu memiliki sikap, memiliki kepribadian yang kuat, sikap yang kuat, yang seperti yang orang tua dan lingkungan inginkan. Kemudian anak kita juga memiliki keterampilan. Keterampilan itu bukan hanya keterampilan tangan tadi. Kalau keterampilan tangan tadi itu sudah bisa terlihat, tapi ada yang lebih tinggi yaitu keterampilan berpikir. Itu tadi kalau Prof. Muklas mengatakan bahwa coba guru-guru itu mengamati apakah anak ini, Hana ini memiliki potensi yang terpendam. Nah, potensi yang terpendam itu adalah proses perubahan dari yang tadi berpikir tingkat rendah menuju kepada berpikir yang tingkat tinggi. Kalau itu terjadi betul pada Hana, maka luar biasa. Anak ini harus kita dorong, kita beri peluang minatnya itu menjadi berkembang. Kan gitu ya. Yang ketiga adalah domainnya itu adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan. Jadi proses pembelajaran di sekolah memang melalui pengetahuan. Tetapi tujuan pembelajaran itu kan melahirkan anak yang terampil. Terampil bukan hanya berbuat, tetapi juga terampil berpikir. Nah, kemudian dari komponen ketiga-tiganya itu maka memiliki sikap yang baik. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, dengan demikian melalui kurikulum 2013 ini kita akan melahirkan seorang generasi yang luar biasa memiliki ketiga domain tadi, sehingga mereka akan menjadi generasi yang betul-betul kita harapkan. Lalu apa kabar dengan afektif, psikomotor, kognitif? Ya, untuk mencapai sikap tadi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan bisa melalui apa saja, termasuk melalui kognisi. Pengetahuan, kan gitu ya, kognitif dan pengetahuan. Apakah pengetahuan secara terminologi yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom misalkan dari 6 level itu, atau pengetahuan dalam konteks memang ilmu, level of knowledge, tingkat ilmu pengetahuan dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kemudian melalui tadi afektif. Afektifnya sudah sama, tujuannya sudah, yaitu sikap. Tetapi psikomotornya bukan cuma keterampilan tangan dan kaki, bukan keterampilan fisik, tetapi justru yang lebih penting adalah keterampilan berpikir. Mulai dari yang tersederhana hingga yang terumit seperti itu ya. Persis, seperti itu. Gitu, ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya pemirsa. Apa yang harus kita rubah adalah seperti itu tadi. Tujuan utama dari kurikulum 2013 seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Cipto. Nah, ini sekarang saya mau ke Pak Ali dulu tentang peminatan jenjang SMA. Yang saya tahu dulu istilahnya bukan peminatan tapi penjurusan. Apa sih bedanya, Pak? Iya, begini Mbak Rahma.
saya berangkat dari pemahaman tentang peminatan dulu ya. Bahwa peminatan itu adalah program kurikuler yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan peserta didik ya, untuk mengakomodir minat, bakat dan kemampuan peserta didik. Memang di dalam kurikulum 213 itu ada dua peminatan, ada peminatan akademik dan ada peminatan vokasional. Nah, peminatan akademik itu ada di SMA, sedangkan peminatan vokasional itu ada di SMK. Di SMA itu ada 3 kelompok peminatan, ada MIPA, ada IPS, ada bahasa. Bahkan di Permen 59 tentang SMA MA itu ada 4, ada MIPA, IPS, kemudian bahasa dan satu lagi keagamaan. Tapi untuk keagamaan ini kita serahkan ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama ya. Nah di SMK itu ada 9 jenis peminatan dan sekian paket program keahlian dan bidang keahlian. Nah bedanya antara penjurusan dengan peminatan, kalau penjurusan itu sudah mematok ya, artinya kalau misalnya MIPA ya sudah mata pelajaran itu fisika, kimia, biologi, matematika, tidak boleh mengambil mata pelajaran lain di kelompok lain. Nah sedangkan di peminatan itu masih diperbolehkan bahkan dapat mengambil di kelompok lain. Misalnya untuk kelompok peminatan MIPA. MIPA itu ada fisika, kimia, biologi, matematika. Nah dia masih harus mengambil mata pelajaran 2 atau 3 mata pelajaran lainnya di kelompok lain. Misalnya 2 mata pelajaran di IPS atau 2 mata pelajaran di bahasa. Atau 1 di IPS, 1 di bahasa. Nah dengan lahirnya Permen 64 tentang peminatan, maka peserta didik boleh mengambil 4 di kelompok peminatannya dengan 2 di kelompok lain. Kemudian boleh juga mengambil 3 di kelompoknya, 3 di kelompok lain. Hanya saja 3 itu 2 di kelompok IPS misalnya dan 1 di kelompok bahasa. Jadi tidak boleh diambil 3-3 dalam satu peminatan. Nah, pemilihan mata pelajaran yang disukai tersebut apakah benar-benar hak dari seorang siswa itu atau diarahkan gurunya, kamu ambil ini aja deh gitu? Ya, untuk mengambil sebuah peminatan itu diperlukan data yang objektif ya. Pertama data yang digunakan adalah nilai rapot SMP ya. Jadi bagaimana nilai rapot anak di SMP itu. Kemudian yang kedua hasil ujian nasional. Dan yang ketiga adalah rekomendasi dari guru BK. Tentu guru saja BK SMP. Iya di SMP. Tentu saja ada semacam kuesioner barangkali atau wawancara dengan peserta didik dan orang tuanya. Nah dengan demikian maka sesungguhnya hak untuk mengambil minat itu tergantung data dan minat anak itu sendiri. Berarti PR-nya yang di SMP ini banyak ya Pak ya, harus memetakan terlebih dahulu dengan seperti itu tadi banyak sekali aspeknya. Ya, ya. Memang di SMP sekarang sedang dipersiapkan bagaimana untuk mengarahkan minat ke jenjang selanjutnya. Apakah dia harus masuk ke peminatan vokasional atau peminatan akademik. Ngomong-ngomong kemarin kita juga ketemu sama seorang guru BK di SMP Negeri 1 Bluluk itu ya Prof ya. Nah sepertinya guru BK juga sedang susah ini untuk mengalihkan perannya. Yang dulu BK itu dikenal sebagai tempat untuk pengakuan dosa tanda kutip. Sekarang sebagai polisi. Sebagai polisi, betul. Nah sekarang harus dirubah secara sedikit demi sedikit. Kita akan membahas lebih jauh pemirsa karena kita harus mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren. Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus.
Satu hal lagi yang harus ditekankan untuk menyukseskan kurikulum 2013 ini adalah satu, mengubah pola pikir. Nah, sekarang kita mau mendiskusikan secara lebih dalam seperti apa perubahan pola pikir yang harus kita miliki tentang guru BK. Nah, silakan Pak Cipto. Harusnya guru BK itu seperti apa image-nya ya? Dan tugasnya pastinya seperti apa? Ya, guru BK itu kita banyak mendengar cerita tentang bagaimana pelaksanaan guru BK atau layanan guru BK kepada murid ya. Yang saya tahu selama ini adalah ketika guru BK itu memanggil murid sudah ketakutan. Pasti ada kasus. Masalah. Iya, nah, betul. Gitu ya. Padahal fungsi BK itu bukan a good advisor, bukan penasihat yang baik. Tapi konsep BK itu adalah sebagai pendengar yang baik. Karena dia sebagai pendengar yang baik, maka seharusnya bukan guru BK-nya yang banyak bercerita kepada muridnya, tetapi muridnya yang banyak bercerita kepada gurunya. Gitu. Sehingga nanti guru BK itu mampu melalui alat AUM namanya ya, itu dia tahu sebetulnya ini anaknya maunya kemana. Gitu. Ada Jadi, angketnya sendiri ya? Ada angketnya sendiri, ya. AUM namanya, alat ungkap masalah gitu ya, gitu. Jadi mestinya berdasarkan itu, kemudian guru BK bisa menyimpulkan. Tapi kalau prakteknya kemudian anak dipanggil guru BK dan ketakutan malah justru kemudian dinasehati oleh guru BK, maka potensi yang terpendam di dalam diri anak kan tidak keluar. Yang keluar hanya masalah-masalah saja. Dan mungkin kasus. malah rasa takut yang keluar. Karena dia punya rasa takut sehingga dia tidak berani mengungkapkan persoalannya. Dia pendam sendiri. Nah, kami di kurikulum 2013 ini yang kami pikirkan adalah bagaimana sekarang mengembalikan fungsi guru BK itu pada titik yang sesungguhnya, yaitu mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak, punya masalah apa, kemudian bagaimana solusinya dan lain sebagainya, kemudian secara dialogis dilakukan bersama-sama dengan antara guru dengan murid, sehingga anak di situ akan enjoy. Seperti tadi misalkan berjumpa dengan Hana, gitu ya. Mungkin Hana ada punya persoalan dia tentang potensinya yang kurang berkembang. Nah, guru BK disitulah fungsinya untuk mengajak berbicara sesungguhnya kamu bagaimana dan sebagainya, sehingga potensi yang terpendam itu bisa muncul dan kemudian disimpulkan oleh guru BK. Kemudian guru BK akan membuat track record sedemikian rupa, apakah bentuknya portofolio atau apa segala macam begitu. Kemudian nanti itu yang akan dikirimkan ke sekolah SMA yang akan atau SMK yang akan dia tuju. Jadi di SMP peminatan itu sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi ini tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Nah, disitulah nanti fungsi guru PK sekali lagi bukan hanya sebagai penasihat, tetapi fungsinya adalah mendengarkan semua keinginan muridnya, gitu. Masalah-masalah yang dihadapi dan lain sebagainya, sehingga dia memberikan solusi bersama-sama dengan muridnya, bukan keputusan si guru. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah, Pak Muklas mungkin ada yang mau disampaikan mengenai guru BK ini? Iya, mungkin kalau saran saya itu bisa dikaitkan dengan prinsip guru pamong di taman siswa ya. Taman siswa itu konsepnya bagus, guru sebagai pamong. Jadi di samping dia mengajarkan materi ajarnya, maka dia punya sekelompok siswa yang dimong. Oh dia sifatnya begini, dia perlu diberi perlakuan begini. Karena kalau guru BK sendirian juga kasihan, karena gurunya cuma 1, muridnya 400. Gimana bisa kenal gitu kan. Jadi mungkin berjenjang, katakanlah guru ini dibagi menjadi guru pamong untuk kelompok tertentu, apakah wali kelas atau separuh kelas, monggo, sehingga guru mengenal satu persatu anak-anaknya. Oh iya, anak ini begini. Nanti kemudian ini menjadi tangan-tangannya guru BK. Supaya apa? Kan gini Mbak Rahma, orang itu mudah komunikasi dengan orang lain kalau kita mengenal teman kita komunikasi. Oh biasanya dia kalau diajak ngomong begini dia nyaut. Gini ceritanya, orang itu akan mudah diajak komunikasi kalau kita menggunakan pintunya dia, bahasanya Frekuensinya dia. sama. Jadi kalau frekuensinya sama ya, jadi kalau anak itu suka otak-atik motor ya kita ngomong tentang motor, nanti dia kan nyaut. Gitu. Baru kita ngomong yang lebih intens. Intermezzonya lah ya kayak gitu. Nah, tapi ini kan baru tahu kalau jumlahnya terlalu banyak kan, jadi mungkin saya dulu gurunya kan berapa 60 sekian ya, itu kemarin berbagi, oke,
murid yang 400 sekian itu dibagi jumlah guru, maka tiap guru punya anak yang dimong sekian orang. Baru berikutnya ke guru BK gitu kan. Luar biasa, memang seharusnya seperti itu ya pemirsa. Kurikulum 2013 ini seharusnya masing-masing guru itu punya jaring komunikasi yang kuat. Jadi agar benar-benar bisa optimal. Nah, kita berpindah dari masalah psikologinya anak untuk ke nilai ini ya, untuk peminatan ke jenjang SMA. Ini nih Pak, kan pastinya nilai 70 yang didapat dari sekolah misalnya di Bluluk pasti berbeda bobotnya dengan nilai 70 yang ada di Surabaya. Nah, apakah ini bisa dipukul rata? Oh, anak ini 70 IPA-nya, berarti dia berhak untuk masuk ke IPA. Bisakah seperti itu, Pak? Iya, data nilai itu nanti kan dianalisis oleh guru-guru atau oleh panitia di SMA ya. Nilai 70 belum tentu atau serta-merta masuk ke peminatan tertentu. Jadi di SMP itu kan ada 10 mata pelajaran ya. Katakanlah misalnya ada matematika, ada IPA, ada IPS, kemudian ada yang lain-lain lah. Nah, dari nilai-nilai itu kemudian didata. Didata seperti apa nilai itu. Nah, kalau misalnya nilai yang tingginya dibandingkan dengan yang lainnya itu adalah misalnya IPA. Karena kan di SMP itu kan tidak mengenal fisika, kimia, biologi ya, tetapi yang ada adalah IPA. Nah, sementara nilai yang lainnya mungkin rendah. Nah, didukung juga oleh data yang lain. Data yang itu apa? Catatan dari guru BK tadi itu. Nah, kalau catatan guru BK mungkin mendukung ke arah itu. Kemudian minat anak atau hasil kuesioner itu juga mendukung itu. Kemudian UN juga jangan lupa, itu nilai UN itu juga adalah persyaratan untuk itu. Nah, kalau semuanya mendukung terhadap peminatan itu, maka satuan pendidikan di SMA itu akan menempatkan anak itu di kelompok MIPA. Tetapi sebaliknya kalau misalnya IPS gitu ya, yang nilai tinggi memang IPS gitu. Memang saat ini waktu itu gitu ya, nilainya itu kan menggunakan puluhan ya. Nah, sekarang kita kan menggunakan nilai satuan 1 sampai 4 atau 4 sampai 1. Atau mungkin menggunakan kualifikasi, karena kan kualifikasinya A, B, C, D. Nah, nilai-nilai itulah mungkin yang nanti dianalisis sehingga menjurus kepada kelompok peminatan tertentu. Nah, itu baru adil Pak. Saya kira 70 di Bluluk sama Surabaya dipukul rata ini. Enggak ya, harus ada analisa yang lain pastinya. Nah, ini untuk masalah peminatan. Kalau misalnya si anak tersebut oke, fix kamu masuk ke jenjang peminatan IPA. Nah, apakah nanti dia belajarnya fokus ke IPA saja dan tidak mengambil mata pelajaran pilihan? Boleh seperti itu? Iya, tadi saya sampaikan bahwa MIPA itu ada 4 mata pelajaran ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, dalam struktur kurikulum itu kalau hanya mengambil itu saja, itu masih belum memenuhi 42 jam di kelas 10 ya. Nah, kelas 10 itu kan tuntutnya 42 jam. Maka 6 jam yang lainnya itu atau analog dengan 2 mapel itu wajib diambil dari kelompok lain. Atau misalnya tadi saya sebut dia hanya mengambil 3 mapel gitu ya. Di kelompok peminatan yang intinya, yang induknya, dia wajib mengambil lagi 3 mapel di kelompok lainnya gitu. Nah, sehingga struktur kurikulum yang 42 jam di kelas 10 itu terpenuhi gitu. Nah, memang Mbak Rahma soal mata pelajaran ini kan menjadi konsen peserta didik gitu ya. Artinya dia pasti ini atau kemungkinan ya dia berat nih di MIPA. Nah, ini masih dimungkinkan untuk pindah. Oh, bisa. Masih dimungkinkan untuk pindah. Asal jangan lebih dari semester 2. Artinya semester akhir pada semester 1 itu masih boleh pindah ke kelompok lain. Sehingga di semester 2-nya nanti ngambil kelompok lain. Kalau dirasa memang berat dan menurut data dari guru itu memang seperti itu. Iya, memang ada yang seperti itu ya. Minatnya sih pingin jadi dokter, tapi bisanya cuman fisikanya aja gitu, Prof. Gak bisa kan, Prof, dipaksakan untuk terus ke IPA begitu ya, Prof ya? Iya, saya punya contoh menarik anak saya sendiri. Jadi anak saya yang sulung itu, si Rizky itu ketika SMA lucu. Dia naik kelas 2 IPA, tapi dia minta pindah ke IPS. Karena apa? Kan gini Mbak Rama, bakat tuh nggak tunggal ya. Jadi bakat bukan tunggal. Bakat tuh bisa aja orang itu punya, bakatnya ya di sini berapa. Jadi multiple intelligence-nya kadang itu memang betul. Nah,
Ini kan sebenarnya anak itu punya dua pertimbangan. Apakah dia akan mengikuti bakatnya atau mengikuti keinginannya, harapannya. Anak saya itu sebenarnya nilainya bagus di IPA, tapi dia seniman gitu. Maka dia masuk IPS, kemudian akhirnya ya ketika kuliah dia ngambil komunikasi visual yang mendesain iklan itu. Matematikanya bagus, tapi emang dia minatnya ke situ. Saya dipanggil kepala sekolahnya waktu itu, ini gimana ini? Yang lain naik ke IPS minta pindah IPA, ini malah naik IPA minta dari IPS. Saya guyon, yang sekolah dia bukan saya. Karena emang dia seniman, dia emang suka gambar gitu kan. Jadi dia punya dua potensi, di MIPA dia bagus, tapi seninya bagus, dan dia pengen menjadi ini, ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada tuh ya Prof ya, untuk orang tua yang ingin anaknya jadi dokter aja. Jadi anak itu didikte untuk masuk IPA terus begitu. Tapi anaknya sebenarnya nggak minat. Nah, justru di sini Mbak Rama Sebentar, yang Prof, saya potong dulu. Karena durasinya harus Ada yang dipotong. lewat. Iya, ada yang lewat pemirsa. Jangan kemana-mana loh ya, tetap di sini. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Kembali lagi di Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013. Tadi sempat saya potong ya Prof, mohon maaf. Iya. Untuk yang kontra ini antara cita-cita orang tua dengan cita-cita si anak. Mungkin orang tuanya seorang banker, anakku nanti kamu kalau harus sudah besar harus jadi banker, tapi anaknya nggak mau. Harusnya gimana nih Prof menyikapinya? Ini saya punya contoh Mbak. Contoh seorang teman gitu ya. Pengen betul anaknya jadi dokter. Dan memang bagus. SMA-nya bagus, masuk UNER, ya jadi dokter. Tapi begitu jadi dokter, kemudian diberikan ijazahnya kepada bapaknya, sudah saya penuhi, kemudian dia bekerja lain. Dan sekarang jadi pengusaha berhasil di Surabaya ini. Di Jadi Surabaya. hanya untuk syarat aja. Iya, Sekarang untuk dia mengikuti jadi orang tua. pengusaha iklan. Dan Luar berhasil. biasa ya. Berhasil. Karena sebenarnya memang dia bagus, jadi di MIPA bagus, buktinya jadi dokter yang berhasil. Tapi sebenarnya dia inginnya itu jadi yang lain gitu. Nah ini yang mungkin perlu perubahan paradigma Mindset, kita betul. ya. Jadi kayak anak saya itu contoh tadi kan, oh bagus, saya juga pengen punya dokter kan, saya nggak kesampaian sampai sekarang kan. Itu kemudian tapi dia kemudian kepengin menjadi seniman. Akhirnya sekarang ya kerja di Inggris kan, dia jadi pendesain iklan. Dan di sana lancar juga iklannya pastinya ya. Ya salah satu punya Honda itu. Oh luar biasa, boleh nih ya. Ya pemirsa, Anda yang di rumah juga boleh menghubungi kami melalui line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Nah sekarang kalau berbicara masalah peminatan siswa, pasti nanti ujung-ujungnya di pemilihan karir ya. Apakah masih tetap paradigmanya kaku kalau dokter harus dari IPA aja gitu Pak? Ya, seperti tadi Pak Ali sudah kemukakan, kalau model pembelajaran itu, kalau dia anak di MIPA gitu ya, kemudian dia punya minat di sosial, dia tidak perlu lagi pindah ke sosial, gitu ya. Tidak perlu lagi, gitu ya. Cukup dia tetap di MIPA, tetapi peminatannya, materi-materi pelajaran-pelajaran peminatan, dia ambil di IPS. Begitu saja sudah. Jadi yang IPS juga begitu. Jadi kita punya membuka peluang seluas-luasnya nanti anak IPS itu bisa jadi mengambil fakultas kedokteran, nggak ada masalah gitu ya. Anak yang MIPA nanti lulus MIPA bisa juga ngambil ke tempat yang lain gitu ya. Ini benar-benar sinkron dengan yang namanya multiple intelligence Iya, ya Pak iya, ya? karena multi intelligence itu kan harus diberikan, itu kan potensi pada anak ya. Potensi, pemberian Tuhan, bawaan si anak.
Nah itu oleh karena itu pendidikan harus memberikan fasilitas itu, bukan mengotak-ngotakkan sejak dia di SMA. Padahal kita tahu usia-usia SMA itu adalah usia pertumbuhan. Belum tahu anak itu mau jadi apa yang Betul, sesungguhnya. kadang-kadang ikut-ikutan, Prof. Nah ya itu Teman saya itu mau ini masalahnya. ikut daftar gitu. Iya gitu. Oleh karena itu begitu tadi betul yang Prof. Fuklas sampaikan tadi, ketika dia di sini, kalau dulu pindah, sekarang nggak usah. Dia terus saja diambil saja peminatannya apa yang terjadi di IPS kalau dia anak MIPA. Kalau dia anak IPS, dia juga pengen minat jadi dokter, maka dia ambil materi-materi yang mendukung untuk dia mewujudkan cita-citanya masuk ke fakultas kedokteran. Jadi nanti waktu lulus ijazahnya IPS tapi dia punya keahlian lain di bidang yang IPA. Kan gitu tidak ada ya? urusan lulus dengan mau masuk. Kan ada seleksi, ada segala macam. Meskipun nanti juga ke depan kan kita usahakan lulusan itu, bukti kelulusan itu kan menjadi salah satu bagian pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi kan dia punya nilai-nilai lain yang diwujudkan oleh dibuktikan dengan apa yang sudah dia pelajari. Luar biasa. Nah ini kalau masalah penilaiannya ini Pak, apakah tidak semakin ribet itu gurunya? Sudah jelas-jelas dia di bangkunya anak IPS, tapi tiba-tiba dia ambil fisika. Gimana ini nanti nilai fisikanya? Ikut siapa nantinya? Ya, nantinya itu Mbak Rahma, misalnya nantilah di UN itu, di UN pun nantinya itu tidak akan ada paket IPA, paket IPS, tidak ada. Yang ada tuh daftar mata pelajaran. Nah kalau dia mengambil misalnya tadi kelompok, ya adanya menu mata pelajaran. Jadi misalnya tadi kelompok MIPA ngambil 3 mapel, kemudian lainnya kan 2 + 1 misalnya itu. Ya daftar itu yang diikuti, termasuk mata pelajaran yang umum ya. Nah nilainya pun ya seperti itu. Jadi ya dimungkinkan ada nilai ekonomi misalnya 4 atau A ya. Kemudian nilai fisika misalnya C atau misalnya 3 dan seterusnya gitu. Dimungkinkan seperti itu. Oh, jadi bisa memilih, luar biasa ini ya, memberikan keluasan bagi si siswa. Ada penelpon ini Pak, saya ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Wahab di Jambi, Bu. Bapak Wahab di Cianjur. Jambi. Di Jambi. Oh iya, salam untuk yang ada di Jambi. Monggo silakan Bapak langsung saja. Ini Bu, Bapak Profesor. Saya mau cuma ini aja. Untuk keluhan dari anak saya. Semenjak kurikulum 13 ini, untuk anak saya cerita, gurunya nggak aktif lagi gitu. Cuma menyuruh kan gitu. Dan untuk sekarang kan banyak terbebani di kurikulum 13 ini gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Wahab. Wah ini sentilan sekali untuk para guru ini. Gurunya malah lebih santai karena hanya memberi tugas gitu. Pendapat Anda Prof gimana? Ya mungkin Pak Wahab, terima kasih, ini bagus sekali masukannya. Begini, kita kembali ya seperti di rumah lah. Di rumah itu kalau kita ingin mengajari anak kita naik sepeda, yang naik anak sepeda anaknya, kita yang di sampingnya memegang sepedanya biar dia bisa gitu kan. Jadi memang yang guru yang baik, kemudian anaknya yang mengerjakan, gurunya mendampingi, membetulkan kalau ini belum betul. Jadi bedanya kalau dulu ya itu saya sering ceritakan, kalau dulu anak itu disuapi cepat kenyang gitu kan, tetapi kemudian anak lama bisa makan sendiri. Sekarang ini sebenarnya tujuannya anak bisa makan, bukan bisa kenyang. Ya kemudian biarlah anak makan walaupun kotor pun kan, orang tua mendampingi, dibersihkan kalau ini, diambil sendoknya jatuh, lama-lama anaknya bisa makan. Memang tampaknya kemudian ini ada perubahan, gurunya bukan lagi menyuruh, bukan lagi mendikte anaknya, tapi mendampingi anaknya bekerja, anaknya belajar makan, orang tuanya di sampingnya. Gitu. Jadi lama-lama kemudian dia bisa makan sendiri. Moga-moga Pak Wahab tadi bisa memahami, disuruh itu sebenarnya didampingi. Moga-moga gurunya mendampingi, bukan nyuruh ya. Oh iya anaknya ya, ngerjakan ini ngerjakan. Oh iya sekarang bikin rumah-rumahan gitu. Gurunya mendampingi supaya bikin rumahnya betul. Tapi yang mengerjakan siapa? Anaknya. Karena yang belajar anaknya. Jadi anak itu dipahami bukan gelas yang diisi,
tapi orang yang belajar sesuatu, mengerjakan sesuatu, gurunya mendampingi agar yang dikerjakan itu betul gitu. Mungkin ini yang dikeluhkan oleh Pak Wahab ya. Guru yang ini ngasih tugas, guru yang satunya besok ulangan. Gimana? Mungkin begini. Ini kan apa ya? Terjadi kesalahan persepsi. Ketika kurikulum 2013 model pembelajarannya berbasis pada pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah, maka muridnya yang menjadi bekerja terus, gurunya tinggal bahkan keluar mungkin gitu ya, keluar kelas mungkin, muridnya yang bekerja. Ini yang perubahan mindset ini yang harus betul-betul kita tekankan. Jadi guru itu tetap di dalam kelas. Guru tetap di dalam kelas, memberikan kesempatan kepada anak, seperti tadi Prof. Muklas sampaikan, bukan berikan ikannya, tapi berikan kailnya, gitu ya. Oleh karena itu, beri kesempatan kepada anak untuk mengamati. Ini langkah-langkah proses pembelajaran, gitu ya. Beri anak untuk mengamati. Ketika dia mengamati, anak itu akan terbangun dendritnya di kepalanya itu. Ingatan-ingatannya akan muncul terus kan gitu, tertanam betul di dalam pikirannya si anak. Ketika dia mengamati, kemudian dia menanya itu questioning, bukan asking ya, mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Nah lalu didukung oleh pencarian data, observasi oleh anak. Kemudian dia meningkatkan penalarannya. Oh kalau begini ini begini, kalau begini begini. Terus di bawah bimbingan guru, bukan mencari sendiri, gurunya ada. Nah kemudian setelah itu mengomunikasikan gitu ya. Mengomunikasikan itu menyampaikan apa sih temuannya. Itu harus di bawah bimbingan guru. Harus gitu ya. Guru harus standby terus. Iya. Ya betul sekali. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa? Dengan Mas Yudi di Palembang. Mas Dedi di Palembang, silakan. Malam. Malam Mas Dengan Mas Yudi di Palembang. Iya. Yudi. Oh Mas Yudi, ya silakan. Ya, ini Prof mau tanya. Silakan. Oh ternyata terputus, sayang sekali. Nah ini tadi ya, di kurikulum 2013 ini ada authentic assessment ya yang harus dilakukan terus-menerus. Yang saya takutkan mungkin hal tersebut dijadikan senjata untuk guru. Kan harusnya penilaian dilakukan terus ya, sudah kasih tugas aja. Apakah betul seperti itu harusnya? Iya, otentik itu bukan satu-satunya penilaian di 2013 ya, salah satu. Karena penilaian 2013 itu ada penilaian project, ada penilaian portofolio, ada penilaian seperti biasa sehari-hari. Otentik itu kan penilaian langsung yang dilakukan oleh guru. Sehingga guru itu tidak boleh menilai ditebak-tebak, itu kan tidak otentik gitu ya. Nah dengan demikian maka guru harus tahu persis bagaimana sikap si anak itu. Kalau dia menilai A ya harus betul-betul kompetensinya kompetensi A gitu. Kalau misalnya pengetahuannya dinilai C ya kompetensinya kompetensi C. Jadi jangan sampai seperti dulu nilai seni suara misalnya 9 gitu ya. Padahal nyanyi aja nggak bisa gitu. Itu nilai otentik gitu. Nah dengan demikian maka itu akan memperoleh kompetensi yang sesungguhnya gitu. Bukan rekayasa. Sehingga guru tidak boleh menunda-nunda nilai gitu ya. Terutama nilai sikap ya. Terutama nilai sikap. Yang lebih penting itu kayaknya ya Pak ya. Halo, selamat malam, mohon maaf. Halo, selamat malam. Ya. Dengan siapa? Dengan Pak Eko di Blora. Pak Eko di Blora. Pak Eko di Blora, silakan. Blora Jateng ya. Yes, silakan. Pak tanya tentang siswa dalam penjurusan. Ini khususnya kelas 1 itu kan penjurusannya di semester 1. Betul. Nah kami mengharapkan, karena kami juga pelaku atau Bapak Ibu guru, ini kalau bisa data-data dari SMP itu kan harus komplit. Nah kami mengharapkan supaya penjurusannya itu tepat, karena yang mengolah data dan menjadikan anak baik itu kan guru-guru SMA. Betul. Sedangkan datanya dari SMP. Lah ini bagaimana kalau penjurusan itu dikelola seperti tahun kemarin di kelas 2. Oke. Jadi semester 1, semester 2, baru semester 3-nya itu baru masuk penjurusan. Sehingga data-data yang diolah oleh teman-teman kita Bapak Ibu guru di
SMA itu bisa valid. Nah ini harapan kami seperti itu, apakah bisa itu. Baik, terima kasih terima sekali. kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Eko. Nah, ini nih ada masukan ya. Takutnya nanti analisa dari SMP itu enggak mateng. Nah, Gini. malah salah nanti. Gini Mbak Rama, ya, terima kasih Pak Eko ya. Eko. Jadi informasi yang dari SMP itu bukan ketentuan akhir, bukan, tetapi itu adalah informasi awal tentang anak. Oleh karena itu tetap SMA-nya itu nanti yang menentukan. Tapi kalau ujuk-ujuk di SMA, ini anak siapa nggak bawa nilai dan sebagainya, mau dibawa kemana? Kan tidak ada informasi awal. Betul. Justru apa yang ditemukan di SMP ini diberi kepada SMA tempat dia kemudian masuk menjadi informasi awal untuk pengambilan keputusan ketika peminatan itu akan akan disampaikan kepada anak itu, sehingga linearitasnya terjadi, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba oh ini kesini gitu, tidak bisa begitu, tapi justru kita ada track recordnya dari awal, ada catatan-catatannya dari awal, mengapa anak ini bisa dikategorikan menjadi di peminatan di IPA, di IPS atau di bahasa. Begitu, mungkin Pak Ali bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan Mbak. Belajar 3 tahun dengan belajar 2 tahun itu memang berbeda kan. Nah padahal sementara itu kan siswa SMP yang mau ke perguruan tinggi itu kan perguruan tinggi ya tujuan akhirnya. Dia masuk SMA kan tujuan perguruan tinggi. Nah persiapan masuk ke perguruan tinggi itu yang lebih lama. Jadi kalau dimulai sejak kelas 10, 10, 11, 12 kan lebih lama ya dibanding dengan hanya kelas 11 dan 12. Nah dengan demikian maka sejumlah kompetensi bisa dimiliki oleh siswa itu sebelum masuk perguruan tinggi. Satu hal yang ingin sampaikan, tadi belum sempat sampaikan bahwa peminatan ini ada lintas minat, ada pendalaman minat. Nah, yang pendalaman minat ini akan lebih hebat lagi gitu ya. Karena pendalaman minat itu misalnya kalau dia ngambil IPS, maka yang tidak harus mengambil lintas minat ke MIPA atau ke bahasa. Dia mendalami aja IPS. Pendalamannya itu mulai kelas berapa kalau boleh tahu? Pendalamannya itu tentu saja persiapannya sejak kelas 10 ya. Tetapi yang mendalaminya nanti di kelas 12. Karena pendalaman itu adalah menarik KD-KD dari atas ke bawah gitu. Jadi mestinya dia seharusnya dia mempelajari di kelas 11 tapi yang kelas 12 sudah dipelajari. Nah, sehingga ketika di kelas 12 sudah habis itu mata pelajaran KD-KD-nya itu. Nah, dengan demikian dia bisa mengambil kompetensi yang ada di perguruan tinggi atau mata kuliah yang di perguruan tinggi. Itu. Tapi itu sebatas pada mata pelajaran peminatan. PPKN tidak boleh. Bahasa Indonesia tidak boleh. Loh Pak, nanti kalau nggak ada PKN gimana? Nanti bukan maksudnya. Bukan, di peminatan pendalamannya. Pendalamannya. Ya. Kalau PPKN nomor 1. Nomor 1. Ya, saya kira dihilangkan Pak, jangan sampai Pak. Yang pendalamannya yang apa ya? Prof, gimana? Ada yang mau ditambahkan Prof? Iya, saya ingin kembali kepada Pak Wahab tadi ya. Mungkin Mbak Rama, Pak Wahab bisa diputarkan filmnya di SD Kalisari 2 itu ya. Itu penting itu, guru meminta siswanya keluar, membawa sapu tangan, membawa kertas, membawa tisu, ya kan. Kemudian di masing-masing sepasang kan, 2 sapu tangan, 2 kertas, 2 tisu, semua dibasahi. Yang satu ditaruh tempat matahari, satu tempat yang teduh gitu kan. Itu kan maksudnya siswa mengerjakan, tapi gurunya kan dampingi. Kemudian siswa bisa menyimpulkan, oh ternyata yang diterik matahari lebih cepat kering karena energi matahari mengeringkan itu bagus gitu ya. Nah sekarang untuk peminatan begini, memang ada 2 pola. Jadi kalau kita melihat di berbagai negara itu, ada negara yang dari awal anak itu dipandu, digiring, kemudian orang mengatakan double track gitu ya. Nah ini yang menarik, ada 2 macam, tapi nanti. Oh iya. Jelaskannya nanti. Lebih detailnya biar pemirsa semakin penasaran. Ikut kita terus sampai selesai. Jangan kemana-mana ya pemirsa, kami akan segera kembali. Kurikulum 2013 asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat.
Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Semua orang punya selera, semua orang punya keinginan untuk menikmati segala suatu hal. Layaknya musik keroncong. Musik keroncong itu memiliki aura yang membangkitkan, oh musik ini manis, musik ini rancak, membangkitkan semangat, tapi juga bisa memberikan kenyamanan pada pendengarnya. Seperti itu. Masih ada di segmen 4 dan kami masih membuka interaktif dengan Anda dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Langsung saja saya nyaur utang ke Pak Muklas ini, tadi saya potong. 2 jalur peminatan tadi, bisa dijelaskan lagi? Ini, jadi ada negara yang menganut penggiringan dari awal. Mulai SMP itu digiring, oh kamu digiring, kamu potensinya ke sini. Diminta mendalami ini jadi beda-beda dari awal ya. Tapi ini memerlukan dukungan, katakanlah kalau kita guru BK yang bagus supaya dari awal anak ketahuan betul potensi. Dan juga didukung dengan tidak membedakan ini profesi baik, ini profesi jelek gitu kan. Ada negara yang enggak, itu dibiarkan, digiring sampai utuh sampai SMA. Negara mana? Amerika itu nggak punya jurusan sampai SMA, begitu kemudian perguruan tinggi baru dia. Nah kita di tengah-tengah. Pak Eko tadi kan guru SMA sepertinya ya. SMA. Saya kira perlu dipertimbangkan juga itu saran beliau. Nah kita amati seperti apa gitu kan. Karena juga kita kan belum bagus itu pengamatan kita di SMP untuk memastikan dia itu peminatan apakah matematika IPA atau IPS itu. Tapi saya kira jalan sekarang bagus karena anak boleh bergeser ketika maksimal semester 2 tadi kan. Dan dari SMP informasi awal saja. Gitu. Nah, tetapi jujur saya mengapresiasi model sekarang ini karena kemudian anak itu bisa mengambil, kalau itu namanya jurusan 2 jurusan itu ya. Karena saya mencontoh tuh teman-teman, kalau katakanlah saya anak ini mau masuk akuntansi, yang dulu dia bingung. Karena akuntansi itu sebenarnya bagian dari IPS, tetapi dia perlu basic matematika cukup yang kuat. Apalagi masuk studi bangunan, ekonomi studi bangunan, dia perlu basic cukup. Matematika kalau enggak dia jebol. Maka sekarang boleh itu masuk minatnya IPS, sosial ya, tapi kemudian dia ngambil penguatan di matematika untuk bekal masuk akuntansi, untuk bekal masuk studi bangunan gitu kan. Juga oke, anak ini mau jadi dokter tuh nggak cukup soal bedah-bedah lah ya. Dia juga perlu tahu hitung-hitungannya apa hitung-hitungannya itu gitu kan. Mungkin juga mengambil katakanlah ada bagian di ekonomi, mungkin di bagian di bahasa Indonesia, supaya ketika bekerja itu tidak hanya bidang ini toh, tapi juga punya kemampuan untuk berkomunikasi, tapi yang hitung-hitungnya gitu. Seorang akuntan juga tidak hanya hitung-hitungan, harus presentasi juga, masuk ke bahasa seperti itu ya. Pak, ini saya pernah membaca bahwa jurusan bahasa ini ada embel-embelan lain sekarang, bahasa dan budaya, seperti itu. Bedanya apa dengan yang dulu? Peminatan bahasa dan budaya itu kan ada sejumlah mata pelajaran ya. Artinya mata pelajaran yang kebahasaan itu plus kan namanya sastra bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Mandarin dan seterusnya. Nah, di materi-materi itu belajar budaya gitu ya. Belajar budaya dan ada mata pelajaran lainnya gitu ya. Nah, dengan demikian maka anak itu di samping mempelajari bahasanya tentu saja dia belajar dengan budayanya gitu ya. Antropologinya? Ya, termasuk di dalam. Termasuk. Nah, antropologi budaya bukan yang sosial.
Oke, baik. Jadi si anak benar-benar kalau punya potensi ini benar-benar bisa terasah ini ya melalui pembelajaran seperti ini. Tapi semoga saja ya para guru BK pastinya yang ada di SMP ini benar-benar menyadari potensi atau kinerja yang memang benar-benar harus dipenuhi untuk bisa memetakan secara rinci begitu ya Pak ya. Ada yang bisa disampaikan lagi untuk masalah itu? Ya, jangan terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan ini berat dan lain sebagainya. Coba lakukan dulu pelan-pelan gitu ya. Sebab terkadang begini ya, kita itu cenderung terjebak pada kekinian yang abadi. Seperti apa? Kalau tidak begini, saya sejak dulu tuh belajar kayak begini. Saya sejak dulu ngajar kayak begini. Begitu ada yang baru, dianggap oh yang baru pasti salah. Nah, yang baru pasti tidak susah, pasti susah gitu. Ya memang begitu, gitu ya. Oleh karena itu paradigma seperti itu, mindset seperti itu kita harus geser. Kalau ada orang mengatakan yang baru itu susah, ada juga yang mengatakan yang baru itu nikmat, kan gitu ya. Jadi, nah mari kita nikmati dulu ini kurikulum ini, gitu bersama-sama, telusuri dulu pelan-pelan, jangan terlalu banyak langsung mengambil keputusan pendapat tertentu begitu. Sebab ini kan kurikulum ini betul-betul dibuat sedemikian rupa untuk memikirkan bangsa, membangun dan menyiapkan generasi emas. Nggak mungkin lah ini dibuat sejadi-jadinya, tidak. Betul. Nah persoalan kalau ada guru yang tidak sampai gitu, bukan materinya yang diturunkan. Ini ada sebuah cerita begini Mbak Rama. Jadi ada guru yang mengatakan kepada Pak Menteri, Pak materi ini terlalu tinggi. Saya saja tidak bisa, apalagi murid. Kata Pak Menteri apa? Materinya yang terlalu tinggi atau sampean yang kecendaan? Gitu ya. Kalau gurunya yang kecendaan, maka direktorat harus punya program bagaimana meningkatkan kemampuan guru itu sehingga dia bisa menguasai materi yang akan diajarkan. Bukan materinya diturunkan, tapi kualitas gurunya yang dinaikkan. Nah, kualitas gurunya yang kita naikkan, gitu. Nah, seperti itu. Pemirsa, kami tetap menaikkan kesempatan untuk Anda berbicara bersama kami secara langsung untuk bertanya melalui line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan ini masalah penilaian ya. Apakah format penilaian dari peminatan yang dimulai dari kelas 10 ini berbeda bentuknya dengan bentuk penilaian yang dulu Pak? Ya, penilaian ini kan tetap mengacu kepada 3 domain tadi itu ya. Bahkan sekarang kan ada KI1 itu sikap spiritual, kemudian sikap sosial, sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah ini semuanya kan dinilai. Jadi tidak ada satu tema pelajaran pun yang tidak dinilai dari 4 ini. Jadi 4-4-nya harus penuhi. Nah bagaimana sikapnya anak kita terhadap spiritual, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana sikapnya terhadap tetangganya, saudaranya dan lainnya. Dan bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya. Nah ini masing-masing memiliki sasaran terus. Nah di akhir nanti itu ada yang namanya nilai rapot ya. Di rapot pun itu ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian nilai sikap. Sikapnya sikap spiritual dan sikap sosial. Nah memang sekarang ini nilai itu tidak dalam bentuk angka seperti dulu kita ya. Dulu kan kita nilainya 70, 75. Nah kemudian mungkin di perguruan tinggi nilainya ada juga nilai dulu ya 4, 3, 2, 1. Nah sekarang kita menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi nilai itu nilai A, B, C, D. Disertai deskripsinya. Nah, dengan deskripsinya gitu. Nilai A itu deskripsinya seperti ini. Nilai A untuk si A, seseorang itu berbeda dengan nilai A untuk orang lain gitu. Karena beda kompetensinya. Oleh karena itu sangat perlu deskripsinya itu. Ananda sudah mahir di bidang ini, tapi Ananda belum di bidang ini, bidang 1 misalnya. Tapi yang lain, Ananda sudah mahir di bidang ini, tapi Ananda belum mahir di bidang 2. Nah sehingga orang tua itu tahu persis, oh anak saya itu kurang mahir di bidang ini. Sehingga orang tua pun akan mendukung itu. Nah ketika nilai dulu itu 70 misalnya, sama 70. Nah kita bingung nih, apa yang harus dilakukan gitu. Nah jadi penilaian ini penilaian yang betul-betul sesuai dengan kondisi anak. Itu yang namanya penilaian autentik tadi. Autentiknya di situ, bukan sekedar kasih tugas, nilai tugas, nilai seperti itu ya Prof ya. Memang ya saya teringat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Prof Muklas. Jangan mempersulit apa yang sebenarnya mudah. Nah, jadi untuk seluruh pihak, orang tua, sekolah, guru, dan masyarakat pastinya jangan pernah menutup diri untuk hal yang baru ini. Karena pastinya ada tujuan yang jauh lebih baik nantinya kalau kita bisa membuka diri pastinya. Dan pemirsa kami
kami akan segera melanjutkan perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Kisah sosok yang satu ini benar-benar mewakili cerita sukses ala Indonesian Dream. Impian besar masyarakat Indonesia untuk meraih sukses hidup. Ketika menjadi pemimpin, ya harus menjadi pemimpin dengan cara memimpin dengan hati, nguwong kelian. Masih di sini pemirsa Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013 dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Waktunya kita untuk mendengarkan statement-statement penutup dari para tamu dan juga bintang tamu kita. Saya mulai dari jenengan dulu Bapak, monggo. Ya, saya begini, mungkin satu pernyataan saja. Apakah di dunia ada perbedaan antara sulit dan yang mudah? Sangat relatif. Pelajaran sesulit apapun, apabila belajar itu akan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, pelajaran semudah apapun, tapi kalau tidak belajar itu akan sulit. Intinya adalah belajarlah mulai dari sekarang supaya apa yang dihadapi kita lebih mudah. Long life education pastinya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rama. Kami dari Unit Implementasi Kurikulum Pusat Kemdikbud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kurikulum ini dengan baik, dan saya yakin, sangat yakin jika kita menanamkan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan terus kita nikmati sepanjang hayat, bahkan pada akhir kehidupan nanti. Tapi sebaliknya, jika kita membangun sebuah lubang, maka yakinlah kita akan terperosok ke dalamnya. Kurikulum ini dibuat untuk membuat kebaikan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin, 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 amin. Partisipasi aktif Anda pemirsa sangat kami harapkan dalam bentuk apapun. Dan terakhir, Prof, silakan. Sudah senyum-senyum. Iya, kan begini. Di dunia ini kan tidak ada barang yang abadi, kan selalu berubah. Ya kita mencoba untuk mengikuti, untuk menyongsong perubahan. Kurikulum ini juga barang bukan abadi loh ya. Artinya bukan mustahil nanti ketika jalan setahun 2 tahun ditemukan sesuatu untuk diperbarui, nggak apa-apa. Karena kan buatan manusia, ya kan. Jadi kalau kemudian dilaksanakan setahun, kemudian ternyata ada jadi kita berbagi sama-sama gitulah. Jadi nggak usah bertengkar, ini harus fix, harus berubah. Kita jalankan. Kalau nanti ada hal yang nanti perlu perbarui, kita perbarui. Ini buatan manusia kok. Ya nggak apa-apa. Jadi kita jalankan dulu. Nah kita rasakan, oh ini bagus, saya teruskan, oh ini perlu disempurnakan, kita sempurnakan, nggak apa kan. Pengalaman kurikulum 2004 itu kan juga ada 2006. Jadi kemudian tetap KBK, tapi ada penyempurnaan 2006, itu kan nggak apa-apa. Dulu 75 juga 78 juga ada. Jadi ketika 75 dilaksanakan 3 tahun, dirasa ada perubahan. Oh disempurnakan, keluarlah penyempurnaan 75 menjadi 78, nggak apa-apa. Jadi saya kira lebih bagus ini teman-teman WIKA ini menampung masukan dari berbagai pihak. Kami sangat terbuka. Siapa tahu kemudian dari pengalaman ini ada perlu penyempurnaan ini itu nggak apa-apa. Nah, demi memang kebaikan semua kan? Betul sekali. Memang pemirsa kalau boleh dikatakan pendidikan di Indonesia ini seperti seekor ulat yang sedang bermetamorfosa begitu ya. Berubah bentuk untuk menjadi sempurna terus-menerus. Karena memang pemirsa melihat Indonesia ini potensinya sangat kaya sekali. Jadi sangat disayangkan apabila generasi penerus kita hanya diarahkan menuju satu titik saja. Tidak boleh mencabang-mencabang seperti yang telah kita bahas seperti tadi. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan pada hari ini. Jangan lewatkan perbincangan kita minggu depan dengan tema monitoring dan evaluasi dinamika pelatihan yang akan dipaparkan oleh orang-orang yang pastinya berkompeten dalam bidang ini. Saya Rahma Dewi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalam.
Acara ini dipersembahkan oleh